Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Perhatikan gambar berikut, bacalah informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut. Minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Perhatikan gambar berikut, tulislah informasi yang dapat kamu peroleh dari gambar tersebut. Selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ingat kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Simaklah teks berikut dengan cermat. Tentukan gagasan pokok paragraf tersebut. Gagasan pokoknya adalah kerbau merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Tentukan gagasan pendukung paragraf tersebut. Gagasan pendukungnya adalah kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Bagaimana? Mudah bukan? Setiap orang pasti memiliki hak dan kewajiban. Dan sangat penting buat kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Apa itu seimbang? Seimbang artinya melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan porsi yang sama. Misalnya, kita menyalakan barang elektronik hanya saat kita membutuhkan saja. Seperti mematikan lampu pada saat kita tidur adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Kita memang berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas kita sehari-hari. Namun, penggunaannya harus dihemat. Karena penggunaan listrik dengan bijak adalah saat kita menghematnya. Dengan menghemat penggunaan listrik, selain kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, kita juga menghemat energi. Menghemat energi artinya kita juga menghemat uang. Anak-anak, karena kita hidup dalam masyarakat, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban dan hak dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut contoh kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Mentaati segala peraturan. Dengan mentaati peraturan berarti kita disiplin. Dengan disiplin, hidup kita akan menjadi tenteram dan teratur. Menjaga kebersihan. Dengan lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat terjaga. Menjaga keamanan. Dengan lingkungan yang aman, hidup akan terasa tentram dan damai. Saling tolong-menolong. Dengan tolong-menolong, terjalin persatuan dan kesatuan. Berikut contoh hak dalam kehidupan masyarakat. Hak atas persamaan dan perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Juga berhak dilindungi secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Hak atas pendidikan. Setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak. Hak atas kesehatan. Setiap anak berhak mendapat jaminan kesehatan yang memadai. Hak atas makanan. Setiap anak berhak mendapatkan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembangnya. Hak untuk memiliki kewarganegaraan. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia.
Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Apa saja sumber daya alam yang ada di setiap pulau besar yang ada di Indonesia? Ayo simaklah penjelasan berikut. Pertama, Pulau Sumatera. Banyak pegunungan seperti Bukit Barisan, pesisir, dan rawa. Budidaya tanaman kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Selain itu, kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua, Pulau Jawa. Memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi ditanami oleh teh, kopi, dan kina. Untuk dataran rendahnya, persawahan padi yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantai, ada budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Selain itu, hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Bentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran rendah ada pertanian padi, jagung, dan pala. Untuk dataran tingginya ada perkebunan kopi. Untuk daerah pantai didominasi oleh perkebunan kelapa. Yang kelima adalah Pulau Papua. Sebagian besar wilayah berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Hasil tambang utama seperti tembaga dan emas. Muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Selanjutnya, tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan khidmat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasa ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo.